Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bernardinus Suralino Patra. Saya dari kelas 11A PTP. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pelajaran administrasi transaksi bab 4 tentang prosedur pencatatan transaksi penjualan dan juga transaksi internet. Untuk yang pertama, di sini ada penjualan tunai. Nah, penjualan tunai yaitu merupakan salah satu bentuk transaksi yang dapat berupa barang ataupun jasa yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak penjual dan juga pihak pembeli. Nah, untuk cara kerja penjualan tunai sendiri, yaitu di mana pihak pembeli melakukan transaksi terlebih dahulu terhadap pihak penjual sebelum barang ataupun jasa dari penjual diserahkan kepada pihak pembeli. Nah, hal ini terjadi karena adanya uang terlebih dahulu sebelum adanya barang yang diserahkan oleh pihak penjual terhadap pihak pembeli. Transaksi penjualan tunai ini terjadi apabila pihak penjual telah menerima bayaran secara langsung dari pihak pembeli dan kemudian setelah itu pihak penjual akan menyerahkan barang ataupun jasa kepada pihak pembeli setelah pihak penjual menerima transaksi secara langsung. Di sini dikatakan bahwasanya ketika kita berjualan ataupun kita yang menjadi penjual harus menerima terlebih dahulu pembayaran secara langsung. Kemudian kita sebagai pihak penjual akan melakukan penyerahan barang ataupun jasa kepada pihak pembeli. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis penjualan. Tak hanya sekedar penjualan dan juga sekedar pembelian, tetapi dalam materi ini ada juga jenis-jenis penjualan. Di antaranya ada trade selling, kedua missionary selling, yang ketiga ada penjualan secara technical selling, yang keempat ada new business selling, dan yang terakhir ada responsive selling. Dari kelima jenis-jenis penjualan tersebut, biasanya sebuah perusahaan akan menggunakan salah satu cara dari kelima jenis-jenis penjualan tersebut untuk memasarkan suatu produk mereka dan juga meningkatkan pembelian dan juga kerjasama antar perusahaan maupun penjualan kepada konsumen. Nah, penjualan tunai sendiri sudah mencakup beberapa jurnal. Jurnal-jurnal ini digunakan untuk mencatat ataupun merekap data-data penjualan dalam kesehariannya, seperti data keluar masuknya barang yang telah diterima perusahaan atau yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada penjualan kredit. Apa sih pengertian dari penjualan kredit? Penjualan kredit adalah sebuah transaksi yang dilakukan dengan cara penerimaan barang ataupun terlebih dahulu oleh pihak pembeli, namun pihak penjual masih memiliki tagihan kepada pihak pembeli dengan jangka waktu yang sudah ditentukan ataupun dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu dalam tanda kutip, yaitu pembayaran yang sesuai ataupun yang harus dibayarkan dengan jangka waktu tersebut. Istilah kredit sendiri berasal dari kata credere yang berarti kepercayaan, yang dimana jika seseorang mendapatkan suatu kredit, maka mereka mendapatkan suatu kepercayaan dari pemberi kredit tersebut. Nah, adapun tujuan-tujuan kredit yaitu untuk mencari keuntungan, untuk membantu nasabah, untuk membantu masyarakat, dan juga untuk membantu pemerintah. Dalam prosedur pemberian kredit, biasanya transaksi jual beli ini di mana calon pembeli dan penjual itu saling tawar-menawar mengenai harga barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Proses kegiatan tawar-menawar ini ada yang dilakukan secara langsung berhadapan atau bertemu dengan calon pembeli dan penjual, dan ada pun yang dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua, di sini ada transaksi internet. Transaksi internet yaitu transaksi yang digunakan melalui platform ataupun media-media online. Nah, penjualan serta transaksi internet sendiri sangat mudah dilakukan karena melalui internet dan juga media-media online, kita bisa dengan cepat dan tepat dalam melakukan transaksi melalui internet kapanpun dan dimanapun. Nah, dalam transaksi internet ada juga
pengertian e-commerce, yaitu suatu bisnis yang dilakukan secara online yang menggunakan media elektronik dengan prosedur baik pemasaran, pemesanan, dan juga pengiriman, serta transaksi jual beli yang kesemuanya dilakukan di dalam dunia maya. Prosedur e-commerce dapat dilakukan dengan cara konsumen berkunjung ke alamat website untuk melihat ataupun memilih barang yang mereka inginkan, sehingga dapat melakukan penjualan dan juga pembelian. Sekian video presentasi materi administrasi transaksi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.